Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sally. Kita masuk ke part 3 ya, bagian terakhir dari pembahasan soal tryout yang pertama nih. Ya. Jadi di video kali ini pembahasan 5 soal terakhir. Kita bahas soal ini ya, tryout pertama ujian madrasah. Nah, aslinya sih terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, di dua video sebelumnya Miss sudah bahas 30 soal pilihan ganda. Nah, video ini di part 3 Miss akan bahas 5 soal esainya. Oke, simak baik-baik ya. Nomor 31. Nah, ini suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Nah, jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Nah, kita belum tahu nih dia membelah diri sampai kapan. Nah, T ini ya, sehingga bakterinya jadi 14.580. Nah, ketika kita sudah tahu si T ini, ada pertanyaan lanjutannya. Apabila bakteri tersebut membelah diri menjadi 3, tapi setiap 26 menit, berapa banyak bakteri setelah waktu T itu? Nah, berarti ya langkahnya pertama kita harus cari dulu nih T-nya supaya kita tahu membelah dirinya sampai kapan. Gitu ya. Maka untuk kasus yang pertama, ini dia kan awalnya, ini awal nih. Lalu dia membelah diri setiap 13 menit. Membelah dirinya menjadi 3. Berarti kalau awalnya dia ada 20, ya ada 20 awalnya, terus membelah diri menjadi 3, berarti tadinya 20 jadi dikali 3, 60. 60 dikali 3 lagi 180. Dikali 3 lagi 54 jadi 540. Kali 3 lagi 162 tambah 0. Dikali 3 lagi 486. Kali 3 lagi dapat langsung 14.580. Nah, sampai kapan ini? Karena setiap 13 menit berarti setelah 13 menit ini 26 menit. Lalu 39 menit, 52 menit, 65 menit, dan terakhir 78 menit. Oh, berarti dia membelah dirinya sampai 78 menit. Nah, pertanyaan lanjutannya nih. Awalnya 20. Lalu dia membelah dirinya setiap 26 menit, berarti 26 menit. Terus habis 26 menit, 52 menit. Langsung ke 78 menit. Nah, posisi di sini berapa bakteri adanya? Nah, sama ya, membelah diri menjadi 3, berarti 20 jadi 60. 60 jadi 180. 180 jadi 540. Maka banyak bakteri setelah waktu T adalah 540 bakteri ya, 540 bakteri gitu. Mudah ya. Kita lanjutkan nomor 32. Bentuk aljabar nih. Pembagian aljabar 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 per 4x kuadrat min 9. Nah, ini nggak boleh langsung dicoret-coret gitu ya. Jadi kita harus faktorkan. Nah, masih ingat ya pemfaktoran bagaimana? Nah, ini kan berarti bentuknya menjadi, sebentar ganti spiral. Ini bentuknya jadi kita faktorkan 2x, ini x, ininya 4, ininya 3, lalu ininya min, ininya plus. Nah, per yang bawah 2x tambah 3, 2x kurang 3. Nah, ini baru boleh kita sederhanakan nih, coret. Sisanya jadi x kurang 4 per 2x kurang 3. Ini hasil akhir. Nah, ada yang lupa gimana caranya dapat 2x tambah 3x min 4? Nah, ulangi lagi deh. Nah, dari 2x kuadrat dikurang 5x kurang 12, ini kan kita cari nih bilangan yang kalau ditambah hasilnya harus min 5.
hasilnya harus B. Kalau dikali, hasilnya harus A kali C, harus min 24. Carilah bilangan itu. Ternyata kita dapat hasilnya adalah berapa sama berapa? Min 8 sama 3. Nah, kita udah punya nih min 8 sama 3. Karena min 8 tambah 3 itu min 5. Min 8 dikali 3 min 24. Masukkanlah ke ini, pemfaktorannya. Berarti ini X dikurang 8 per 2. Jangan lupa per 2 ya. Karena kan 2X kuadrat. Satu lagi X tambah 3 per 2. Nah, lalu ini dikali 2, jangan lupa ya. Ini kan 2. Maka hasil akhirnya ini boleh dikali 2. Ini bentuknya jadi X min 4. Terus 2X tambah 3. Gitu ya. Jadinya X min 4, 2X tambah 3. Sama ya. Kalau untuk yang bawah, kita pakai yang bentuk A kuadrat min B kuadrat. Itu jadi A tambah B, A min B. Gitu ya. Berarti bentuk 4X kuadrat, jadi akar 4X kuadrat kan 2X, akar 9, 3. Gitu. Jadi, tinggal disederhanakan kalau udah. Ya, mudah ini. Kita lanjutkan nomor 33. Tentukan himpunan penyelesaian dari, ini, setengah kali 3X min 6, bla bla bla. Nah, ingat ya, di video reviewnya, ini sudah ingatkan kalau model begini lebih baik kita kalikan dengan KPK penyebut. Nah, berarti ini semua kita kalikan sama KPK dari 2 dan 3. Berarti dikali 6. Nah, kalau dikali 6 berarti bentuknya jadi setengah kali 6, 3. Berarti 3 kali 3X min 6. Nah, supaya nggak pakai pecahan ya. 2 per 3 dikali 6 jadi 4. 4 kali 2X min 3. Nah, tinggal kita kalikan. 9X dikurang 18 lebih besar dari 8X dikurang 12. 9X dikurang 8X lebih besar dari min 12 tambah 18. Maka X-nya lebih besar dari 6. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaian. Jadi harus sampai selesai ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, yaitu X lebih besar dari 6, X-nya bilangan bulat. X elemen bilangan bulat. Atau kalau mau mendaftarkan bilangannya, berarti lebih besar dari 6. Berarti 6-nya nggak ikut ya. 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu ya, jadi jawabannya bisa yang atas, bisa yang bawah. Oke, kita lanjutkan nomor 34. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 anak bawa sapu, 24 anak bawa kain lap, 5 anak bawa peralatan lain. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 34 anak, tentukan banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap. Masih ingat kalau bentuk soal cerita himpunan seperti ini pakai yang S plus I sama dengan L. S itu apa? S itu semesta atau seluruhnya. Ya. Kalau I itu adalah irisan, berarti yang mengikuti atau yang pakai atau yang ikut dua-duanya. L itu lainnya, berarti selain dari S dan I. Nah, kalau kita baca ulang lagi nih, sebanyak 18 anak bawa sapu. Berarti dia bukan S, bukan I, masuknya di L. 24 anak membawa kain lap, masuk di L lagi. 5 anak bawa peralatan lain, masuk lagi di L. Jika banyak siswa dalam kelas 34 anak, berarti seluruhnya nih 34. Banyak anak yang bawa sapu dan kain lap, nah berarti masuknya di irisannya. Yang kita tanya nih, 34 tambah I sama dengan tambah ini. 3 jadi 47. 47 berarti I-nya 47 dikurangi 32.
I-nya sama dengan 15. Maka jumlah anak yang membawa sapu dan kain lap ada 15 siswa. Gitu. Kok 32 sih? Ini 34. Oke, 34 ya. 47 dikurangi 34, jadinya 13 siswa. Gitu. Oke. Mudah. Jadi konsepnya tinggal S tambah I sama dengan L. S-nya seluruhnya, I-nya irisan, L-nya pokoknya kalau bukan S sama I itu masuknya di L ya, karena S itu cuma 1, I itu 1, nah, L-nya yang bisa banyak. Oke? Satu soal lagi. Perhatikan garis G pada koordinat kartesius. Garis K tegak lurus garis G dan saling berpotongan di titik 0,-20. Koordinat titik potong garis K dengan sumbu X adalah, nah ini double-double nih ya. Jadi pertanyaannya itu beruntun. Kalau untuk nyari koordinat titik potong garis K, berarti kita pertama harus tahu persamaan garis K-nya. Nah, nyari persamaan garis K, kita harus tahu persamaan garis G. Nyari persamaan garis G, kita lihat informasi gambar. Jadi ada 3 langkah ya. Nah, maka kita cari dulu pertama persamaan garis G-nya. Untuk nyari persamaan garis G, masih ingat ya, karena min 25-nya ini ada di sumbu X, ini temenin sama Y. Min 20 ada di sumbu Y, temenin sama X. Maka persamaan garis G-nya, nah, tulis di sini aja, persamaan garis G-nya adalah min 25Y, ini gini ya, garis 3 nih, giniin deh. Min 25Y, min 20X sama dengan kaliin min 25 kali min 20. Sama dengan 500. Nah, ini persamaan garis G. Nah, karena dia tegak lurus, nah, karena K-nya itu kan tegak lurus G. Karena K tegak lurus garis G, ingat kalau tegak lurus dibalik, gradiennya kan dibalik dan berubah tanda. Maka ini min 25-nya jadi X, ya. Lalu minnya jadi plus, X-nya jadi Y. Nah, pokoknya intinya garis K-nya ini. Nah, kita lanjutkan, karena dia melalui titik 0,-20 ya, melalui 0,-20, terus dicarinya titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X itu kan berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, maka tinggal kita masukkan nih, kan min 25X tambah 20Y sama dengan, ini X-nya ya, ini X-nya, ini Y-nya. Berarti min 25 kali 0 ditambah 20 kali min 20. Nah, lalu titik potong dengan sumbu X saat Y-nya 0, ya udah kita ganti ini. Y-nya dengan 0. Oke, sama dengan 0 dikurang 400. Maka min 25X sama dengan min 400. X-nya berapa? X-nya berarti min 400 dibagi min 25. Sama dengan 16. Maka titik potong K dengan sumbu X adalah 16,0. Gitu, mudah ya, jadi step-stepnya seperti itu. Kalau udah dikerjakan ternyata nggak panjang-panjang amat ya, yang penting kita paham konsepnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Miss sudah tuntas nih membahas soal tryout pertamanya. Insya Allah di video berikutnya Miss akan bahas soal tryout yang kedua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita ketemu lagi di video Miss hari berikutnya ya.